Selamat datang di Ngota di episode yang ke berapa? Yang berapa? 1000? Oke, episode ke 1000 ya. Sudah 1000 episode aja nih. Hari ini kita kedatangan tamu dari bagian marah-marah. Jangan marah-marah. Silakan perkenalkan dirinya. Dengan Mbak Eka ya, bagian Customer Relation CRC atau CRP sih? Kalau CRC itu divisinya, kalau CRP itu jabatannya. Oh gitu, oke. Ya? Nggak tahu saya. CRC itu Customer Relation Coordinator, CRP itu Customer Relation Person. Oke. Nah, Gak usah grogi loh. nggak biasa, nggak ada minuman. Gimana sih? Iya, nggak ada. Panitia nggak ada nyiapin minuman. Bagian CRC ini bagian apa sih? Kalau dibilang sih sebenarnya Customer Relation, berarti hubungan dengan customer. Jadi sebagai mediator antara customer dengan cabang, intinya itu salah satunya. Mediator dalam hal apa dulu? Dalam hal satu customer voice, yang kedua komplain customer, terus yang ketiga adalah lebih ke maintain KPI SOP cabang, lebih ke ya tadi emak-emak ibu rumah tangga marah-marah, tapi jangan marah-marah ya sih. Marah-marah tuh artinya care ya, berarti ada hal yang harus diselesaikan gitu loh. Paling sering ngadepi customer tuh dalam hal apa? Mostly pada saat banyak hal sih, kalau misalnya dalam hal sesudah pada saat mau kita serah terima kendaraan tentu bertemu dengan customer. Terus pada saat after sales juga ketemu dengan customer. Kita juga ada visit customer untuk customer engagement ya. Jadi ibaratnya CR ini berperan, kita tidak hanya berjualan saja tapi maintain customer. Oke, berarti lebih banyak hubungan keluar ya, dibanding customer ya? Nggak juga sih. Nggak juga. Eksternal, internal, eksternal. 50-50 lah ya? Ya, 50-50. Oke. Kalau internalnya lebih ke maintain SOP dan KPI, terus kayak misalnya ada project-project, seperti itu sih. Kalau misalnya ke eksternal ya itu tadi ke komplain customer ataupun masukan kritik saran customer untuk cabang gitu. Jadi customer bisa ngasih feedback gitu. Boleh banget. Sebaiknya Rengga tuh tambah ini deh. Oh iya. Sediain PlayStation gitu ya di bawah kali ya. Bisa. Kalau memang ada kan bisa banget gitu. Jadi di Agung Teta itu sendiri setiap Yanto minumnya mana Yanto? Belum masuk sponsor. Oh iya ada. Ini nggak tahu ini podcast atau apa sih? Nah kita nyantai aja. Karena episode kemarin agak tegang nih. Hah? Episode kemarin tuh serius-serius aja. Kita agak nyantai nih. Ya lah. Jadi Lanjut. intinya apa? Lu mau nanya apa? Iya yang tadi CR ini berarti menampung feedback dari customer ya. Salah satunya. Terus yang kedua, ibaratnya gini, lu lebih pilih mana? Orang yang cuma jualan aja terus putus gitu. Kayak misalnya lu beli panci, terus putus aja gitu, nggak ada garansinya. Terus misalnya ada tutup pancinya yang loss atau gimana, lu nggak tahu mau ngadu ke siapa. Atau lo mau pilih beli panci terus ada Enggak, tunggu. Ini kenapa pakai lulu gue sih? Tadi yang panci kalau bisa lu skip aja ya, ganti yang lain. Lu Agri nih, Mr. Agri, baiknya milih mana? Beli satu barang tapi ada tempat layanannya in case kalau misalnya barang itu nggak berfungsi dengan baik dari pabrikan, yang pertama. Atau yang kedua, ada program-program atau apapun itu, misalnya nanya-nanya misalnya ada program apa sih, atau misalnya ada nanya-nanya ada sesuatu yang baru nggak dari setelah kita beli produk ini gitu, atau beli suatu benda itu ada tempat pelayanan yang mau ngadu tentang masalah hidup kah, atau misalnya mau curhat dia seneng banget sama produk yang kita punya. Kamu pilih apa, Agri? Udah apa-apa, lu aja lah. Oke.
Ya mana yang terbaik lah pokoknya pastinya. Ya intinya tentu pilih yang ini dong, lengkap dong, Ya. ya kan. Tentu kita beli barang itu kan pakai duit. Jadi nggak mungkin dong beli barang itu pakai duit. Kita expect itu bakal dapat barang baru, tapi misalnya ada kerusakan, tapi kita nggak tahu mau ngadu kemana. Nah intinya mau sebaik apapun itu produk, kalau misalnya nggak ada layanan after sales, salah satunya layanan customer relation, itu percuma gitu. Oke, berarti customer itu bisa berhubungan sama CRC itu pada saat apa? Pada saat akan membeli mobil bisa. Akan membeli mobil. Iya. Berarti prospek. Nanya ke saya dulu boleh. Saya juga boleh jualan. Ke customer tahu Anda itu dari mana? Hah? Pastinya CRC itu dikenal kan? Setelah proses pembelian itu ada yang namanya 3 days follow up. Jadi setelah pembelian itu pasti akan ditelepon. Apakah wiraniaga kita sudah melakukan SOP-nya dengan benar? Oke. Mulai dari kedatangan apakah diterima dengan baik atau tidak. Terus negosiasi apakah negosiasinya bagus sesuai dengan yang mereka ekspektasikan atau tidak. Terus mulai dari apakah si wiraniaga tersebut menjelaskan tentang asuransi atau tidak, menjelaskan tentang hitung-hitungannya atau tidak. Banyak hal. Oke. Sampai akhirnya serah terima, tentu ditelepon. Nah, biasanya di telepon itu kita bisa gali. Kalau misalnya ternyata prosesnya itu sesuai ekspektasi pelanggan, mereka pasti akan memberikan feedback yang baik. Oke. Tapi kalau misalnya ternyata pada saat kita gali, sebenarnya bagus Mbak, tapi ada satu masukannya boleh. Nah, itu sebenarnya bukan dianggap sebagai suatu kayak komplain ataupun kritik saran, itu bukannya sebagai salah satu hal yang tabu ya. Malah di divisi kami CR sendiri itu harus senang. Karena apa? Kritik, saran, apalagi customer komplain dalam hal bukan marah ya, itu bahasa cinta customer tercabang sih sebenarnya. Karena mereka itu aware. Customer komplain itu artinya dia perhatian. Dia menginginkan sesuatu yang lebih. Nah, jadi dia mengeluarkan unek-uneknya untuk perubahan kita, dan kita harus mau improve. Dan kita harus mau improve atas masukan, kritik dan saran dari customer. Memang mungkin berbagai macam komplainan yang masuk. Ada yang masuknya itu lembut dan bisa diterima, ada juga yang masuknya lembut tapi ujungnya tajam, ada juga dari mulai awal tajam sampai terakhir tajam banget, ada. Nah, kita harus siap berada di posisi yang mulai posisi yang seperti itu, dari posisi yang level aman sampai level yang agak genting gitu lah. Oke. Contoh, kalau yang aman itu kita biasa kayak, Mbak, masukannya ini masih enak. Kalau bagi yang level yang genting, kalau misalnya sudah viral di medsos atau misalnya yang sudah ya zaman sekarang itu ya kadang suka digoreng gitu ya, ya itu yang harus lebih berhati-hati. Nah, biasanya kalau customer udah kayak gitu tuh tidak lanjut dari divisi CR tuh seperti apa? Nah itu tadi, CR itu bukanlah customer relation, itu bukanlah sebagai kayak apa ya, bukanlah sebagai decision maker ya. Harus patut dipahami, misalnya ada komplain, tenang aja ada CR. Oh tidak, bukan berarti wiraniaga atau PIC yang berhubungan langsung dengan customer itu nggak bertanggung jawab. Wajib cuy. Di situ siapa? Contoh wiraniaga. Wiraniaga. Pada saat treatment di awal tidak mengenakan customer atau kurang. Nah, itu harus diinfokan. Bukan berarti pada saat komplain PIC itu ngelak lepas tangan. Oh tidak. Itu sama aja kayak kita lempar bola panas ya Pak ya. Melempar suatu masalah tuh ke orang lain. Di sini CR itu adalah sebagai mediator, agak tolong di zoom muka gua ya. Mediator, penjembatan antara customer dan cabang. Ya, jadi di situ nanti PIC akan menggali akar-akar masalahnya, mulai dari mana, PIC siapa saja,
terus keluhannya apa, nanti di situ kita akan CR sendiri, saya pribadi sebagai CR akan mendengarkan komplain customer, kemudian apabila butuh manajemen sebagai salah satu sarana untuk membantu menyelesaikan solusinya, itu saya akan melibatkan manajemen. Kalau misalnya komplain yang masuk itu lumayan besar ya, harus melibatkan manajemen. Kalau sekiranya tidak sih biasanya cukup hanya CR ataupun PIC yang bersangkutan aja. Oke. Ada levelnya, ada level normal, ada level urgent. Lebih ke curhat ya sekarang ya. Maksudnya tuh lebih ditekankan sebagai mediator. Berarti Kadang suka kesel. Tenang aja kan ada Mbak Eka. berarti perlu ditekankan bahwasanya si Ari itu sebagai mediator ya. Mediator ya. Bukan sebagai decision Oke. maker. Bukan. Karena apa? Intinya kita harus bertanggung jawab satu sama lain gitu, ngerti nggak? Yeah. Kalau misalnya nih apa-apa emaknya yang ngurusin, apa-apa emaknya yang diurusin, lu kagak dewasa, lu kok jadi si wiraniaganya. siapapun itu. Oh, Ya, oke. minimal dari wiraniaga harus involve suatu proses pengembangan diri sih, lebih tepatnya gitu. Biar terkadang kita itu diolah jadi lebih baik, lebih bagus setelah menghadapi suatu masalah, benar nggak sih lu? Ya oke. Seperti itu. Agree. Jadi dan teman-teman wiraniaga nggak cuma wiraniaga aja, siapapun itu makanya harus dihadapi dengan berbagai macam tipikal customer. Oke. Kita mundur jauh nih ya. Bergabung di Agung tahun berapa? 2017 2017. Maret. Maret 2017. Kenapa bisa sampai ke sini? Bisa tahun nggak tahu. Bisa. Ya maksudnya tuh dapat gimana ya? Apa yang membuat seorang Mbak Eka ini bisa bertahan selama 7 tahun di bagian CR? Karena kan tadi bagian CR itu si customer ada yang mulutnya tajam-tajam, ada yang komplainnya parah. Bagaimana seorang Mbak Eka tuh bisa menghandle komplain-komplain tersebut sehingga bisa bertahan nih sampai 7 tahun? Kurang lebih gini, saya pribadi di dunia otomotif sudah lama. Udah lama. Mulai dari kompetitor itu ada 3 atau 4 kompetitor non Toyota. Dari situ saya pernah jadi marketing, sisanya saya CR. Oke. Ya. Tapi kenapa saya bertahan di Agung Toyota apalagi 7 tahun? Jujurly untuk CR sendiri di kompetitor lain itu seperti kayak dari mulai pembekalan ilmu dan lain-lain itu hanya antar sebelah mata deh, hanya sekilas doang gitu. Jadi nggak, ibaratnya kalau ada komplain atau apa ya kebanyakan solusinya tidak cepat, tepat, dan bukan tidak ya, mungkin penanganannya itu lebih lambat Dibanding Toyota. kalau Toyota itu kalau Toyota jujur, kalaupun memang butuh waktu, kita diwajibkan untuk update progress ke cabang dan customer. Jadi tidak ngilang atau silent gitu aja. Walau misalnya nih komplain yang dihadapi itu memang belum ada jawaban, kita harus tetap konsisten menghubungi customer. Oke. Tujuannya apa? Bener, ini Toyota memang lagi ngegarap komplainan saya gitu, dan memang Toyota memang sedang berusaha untuk itu. Kalau di kompetitor yang lain, di divisi saya pribadi, jujur tidak sespesifik, sedetail Agung Toyota dalam menghandle customer. Oke. Gitu. Gimana seorang Mbak Eka menghandle customer yang komplainnya luar biasa nih? Step by stepnya seperti apa nih? Manusiawi ya, kalau misalnya kita dihadapi suatu orang yang marah-marah itu, apalagi nih datangnya kita nggak kenal siapa-siapa, tiba-tiba dia datang depan mata langsung wah gitu. Ada yang kayak gitu? Oh ada. Oh, ada ya? Sampai gebrak meja. Waktu itu saya pernah lagi hamil gitu kan, hamil 6 bulan, 7 bulan gitu, customer-nya nggak mau tahu, sampai gebrak meja lah, ngata-ngatain saya gitu. Oh, jadi yang kena siar? Ya. Karena si Wiraniaga tadi?
Wiraniaganya ada involve, cuma mungkin nggak sempat. Oh, tapi yang kena siar. Ya, Oke. karena memang agak lumayan tanda kutip ya, memang harus benar-benar banyak yang involve lah, melibatkan banyak pihak. Di saat itu ya intinya siapa sih yang pengen datang tuh langsung dibentak atau apa? Pasti nggak pengen. Cuma ingat, customer itu datang, dia itu bukan marah ke kamu ya, dia itu bukan marah ke kamu, tapi dia itu menyampaikan keluhan yang harus kamu sampaikan ke orang yang bersangkutan. Terkadang kan kita suka ambil hati nih, baper. Dia marahnya ke gua. Enggak, bukan. Karena memang kita jabatannya di situ, dia itu datang, dia itu hanya bukan merasa, memang di divisi kita itu divisi yang tepat. Disitulah dia mengeluarkan unek-unek gitu. Dan kalau memang misalnya dia emosi, kalau kita misalnya di saat customer emosi, terus kita juga ngebalasnya dengan emosi, itu pasti bakal panjang dan bakal nggak ketemu titik terangnya. Jadi biarkan bernyanyi dahulu sampai capek. Oke. Pindahin ruangannya. Kadang saya ada beberapa kali sih kalau misalnya bikin gaduh sih minta pindahin ruangannya biar lah ya, biar nggak viral atau gimana. Jadi biarkan dia sampai keluarin unek-uneknya sampai capek, baru kita ngobrol. Karena pada saat emosi, di saat orang lain emosi, kita emosi balik, itu nggak akan nyampe, frekuensinya pasti bakal benturan gitu. Jadi biarkan ngomong dulu sampai puas, ya, baru kita maju. Oke. Nggak gampang sih ke fase itu gitu, nggak gampang. Dan sampai sekarang pun kalau misalnya memang kalau mau jujur ada customer kayak gitu, tetap pasti deg-degan juga gitu, pasti kesel juga, emosi juga. Tapi inget, dia tuh nggak marah ke lu, bukan marah ke kamunya gitu. Kamu tuh hanya penjembatan seperti itu. Jadi setelah itu ya santai aja lagi, ya udah tinggal koordinasi udah. Oke. Dan saya sih bersyukurnya manajemen Agung Kakak Soekarno-Hatta ini support semua sih. Setiap masukan dari customer itu sangat support. Oke. Terus mungkin ada pesan-pesan gitu, mungkin ada customer yang melihat atau Wiraniaga yang melihat gitu. Mungkin ada pesan-pesan dari divisi CR sebelum kita tutup. Oke, saya tekankan ya. Dari tadi ditekan terus ya. Enggak. Di-press terus. Intinya Agung Kakak Soekarno-Hatta, apabila Bapak Ibu ingin menanyakan sesuatu hal atau misalnya ingin menanyakan tentang apapun itu bisa, kita bisa menerima dengan sepenuh hati. Apabila mungkin ada masukan, kritik, saran pun dengan sangat senang hati juga akan kita handle dan kita dengarkan masukan, kritik, sarannya. Kalau yang marah-marah juga sebenarnya kita terima juga, tapi tetap akhirnya kita harus berjabat tangan, kembali menjalin silaturahmi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Oke. Ya, dan untuk teman-teman Wiraniaga, tetap gimana pun tetap harus bisa bantu handle customer. Jangan lupa buat ini membagi-bagi, memprofiling jenis customer. Ya, customer itu bermacam-macam karakter. Mulai dari ada karakter yang baby boomer, dari generasi lahir aja orang udah banyak. Baby boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z, Gen Alpha. Iya. Harus tahu gimana cara masuknya. Oke. Biar apa? Biar nanti penanganan kita di awal akan enak pada saat penanganan di ending gitu. Kalau misalnya dapat customer baby boomer, kita bawa dengan pembawaan kita yang Gen Z, itu nggak akan nyambung. Oke. Ya, jadi kita harus mengerti setidaknya karakteristik customer. Ya, makanya Wiraniaga itu harus pintar melihat celah dan membaca karakter manusia. Seperti itu. Jadi yang biasanya Wiraniaga yang seperti itu rata-rata jualannya banyak. Rata-rata emang bagus ya? Iya, bagus, dan rata-rata customer-nya balik lagi. Oke. Iya, dan kalau misalnya memang maintain customer pun misalnya ada komplain, dia percaya sama Wiraniaganya. Tanpa harus ke CR ya? Ke CR juga. Oh, tetap ke tetap CR. ke CR.
tapi lebih smooth aja gitu jalannya. Oke. Gitu. Ya intinya teamwork lah. Oke. Yang pasti kami semua sangat sayang dan sangat mengerti apa maunya customer PT Soekarno Hatta. Siap. Terima kasih Mbak Eka atas waktunya. Mungkin Thank you, Mr. Andi. next time kita undang lagi ya, tapi dengan ada kue-kue kali ya. Ya gue Dan Ember. sekali lagi ditekankan CR sebagai mediator, Ya. bukan sebagai tempat samsak ditinju-tinju ya. Nggak apa-apa, tempat curhat itu oke, cuma mediator, bukan sebagai decision maker. Oke, sekali lagi mediator. Tolong nanti ya editornya ya dibuat tulisan mediator besar-besar ya. Editornya. Oke, thank you Thank you. Mbak Eka. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.